Dalam Islam, uang dianggap sebagai alat. Uang adalah alat untuk mencapai tujuan, bukan tujuan itu sendiri. Fungsi utama uang adalah untuk memudahkan transaksi. Uang memungkinkan kita bertukar barang dan jasa secara adil dan efisien. Uang juga berfungsi sebagai satuan nilai. Uang menyediakan ukuran umum untuk membandingkan nilai barang dan jasa yang berbeda. Ini membuat perdagangan dan bisnis jauh lebih lancar. Namun, Islam menekankan bahwa uang seharusnya bukan tujuan akhir kita. Fokus kita seharusnya menggunakan kekayaan dengan cara yang menyenangkan Allah. Kita harus berusaha untuk menjadi dermawan dan beramal. Kita harus menggunakan kekayaan kita untuk membantu mereka yang membutuhkan. Pada akhirnya, uang adalah ujian dari Allah. Uang adalah kesempatan untuk menunjukkan iman dan komitmen kita terhadap prinsip-prinsipnya. Islam dengan tegas melarang menimbun kekayaan. Ketika kita menimbun, kita mencegah uang beredar dalam perekonomian. Ini dapat menyebabkan stagnasi dan kesulitan bagi orang lain. Sebaliknya, Islam mendorong kita untuk menginvestasikan uang kita. Kita harus menggunakannya dengan cara yang bermanfaat bagi diri kita sendiri dan masyarakat. Larangan penting lainnya dalam Islam adalah riba atau bunga. Membeban bunga pada pinjaman dianggap eksploitatif. Ini menciptakan beban yang tidak adil bagi peminjam. Islam mempromosikan keadilan dalam semua urusan keuangan. Larangan-larangan ini dimaksudkan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil. Larangan ini mendorong kita untuk memandang uang sebagai sumber daya bersama, bukan alat untuk keuntungan pribadi dengan mengorbankan orang lain. Dalam Islam, kita dianjurkan untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi yang halal atau diperbolehkan. Penghasilan kita harus berasal dari pekerjaan yang jujur dan praktik bisnis yang etis. Kita harus menghindari investasi di industri yang berbahaya atau dilarang, seperti alkohol, perjudian, atau pornografi. Sebaliknya, kita harus mencari investasi yang produktif. Ini berarti berinvestasi dalam bisnis yang menciptakan lapangan kerja, menyediakan barang dan jasa yang berharga, dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan menyelaraskan keputusan keuangan kita dengan prinsip-prinsip Islam, kita dapat memastikan bahwa kekayaan kita adalah sumber berkah. Peradaban Islam awal memberikan contoh yang sangat baik tentang praktik moneter yang sehat. Dinar, koin emas, dan dirham, koin perak digunakan secara luas. Koin-koin ini memiliki nilai intrinsik. Koin-koin ini tidak mengalami inflasi seperti mata uang fiat modern. Saat ini, prinsip-prinsip keuangan Islam terus membimbing umat Islam dalam urusan keuangan mereka. Prinsip-prinsip ini menekankan bagi hasil yang dikenal sebagai mudharabah dan usaha patungan yang disebut musyarakah. Prinsip-prinsip ini mempromosikan investasi dalam kegiatan ekonomi real daripada perdagangan spekulatif. Konsep Baitul Mal atau kas negara Islam menyoroti aspek sosial dari kekayaan dalam Islam. Baitul Mal mengelola dana publik. Baitul Mal menyediakan kesejahteraan bagi fakir miskin, orang yang membutuhkan, dan anggota masyarakat rentan lainnya. Kesimpulannya, Islam memandang uang sebagai alat untuk kebaikan sosial. Islam mempromosikan praktik keuangan yang etis, menekankan keadilan, dan mendorong penggunaan kekayaan untuk kepentingan semua.